Shalom semuanya, apa kabar? Semua pasti dalam keadaan yang bersukacita dan bahagia ya. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama bersekutu meskipun lewat YouTube, tapi mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama tinggikan Dia karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang maha hadir ya. Jadi dimanapun kita berada, mari kita fokus sama Tuhan, mari kita alami Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan ya. Oke? Yuk, mari kita sembah Dia hari ini. Yes, Tuhan. Penuhi setiap kami dengan roh-Mu Bapa. Yes God, thank you Lord. Mari tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Apapun yang sedang kami kerjakan hari ini, biar hari ini kami fokus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan kerinduan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya.
asing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu yang memerdekakan kami, pengurapan-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk kami mengerti kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Yes Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau siap dengarkan firman. Mari berfirmanlah Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Berfirmanlah sesuai dengan isi hati-Mu Roh Kudus. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom, ketemu lagi kita di Kul Maleber Kasih. Tema Kul malam hari ini adalah kepentingan Roh Kudus. Kita mau sama-sama belajar malam hari ini apa yang dimaksud dengan kepentingan Roh Kudus. Saya bacakan dulu ayatnya ya, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 2. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kepentingan Roh Kudus. Kisah pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta adalah satu peristiwa yang sangat penting bagi kita umat Kristiani. Karena sejak hari itulah setiap murid Tuhan Yesus itu dilibatkan dalam pekerjaan yang sangat besar. Begitu pula hari-hari ini, kita pasti dilibatkan untuk kepentingan yang lebih besar lagi, mungkin di pekerjaan kita, terlebih di pelayanan kita di gereja, mungkin juga di kehidupan rumah tangga, keluarga. Kita pasti dilibatkan dengan kepentingan Roh Kudus ini. Dilibatkan dengan secara apa? Yaitu memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil kepada segala bangsa? Kalau di lingkungan kerjaan mungkin kita harus memberitakan Injil buat teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, atau buat mereka yang memerlukan jamahan, memerlukan pertolongan. Kita masuk memberitakan Injil, memberitakan janji-janji Tuhan Yesus, bahwa janji-janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Kalau di kehidupan keluarga bagaimana? Mungkin di dalam kehidupan keluarga besar kita masih ada beberapa orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya. Yuk kita sama-sama bagikan juga firman Tuhan, Injil Tuhan, supaya kita boleh semua diselamatkan. Juga di lingkungan pelayanan kita juga mungkin masih ada orang-orang yang membutuhkan janji-janji Tuhan buat mereka yang mengalami sakit, mengalami kesesakan, mengalami pergumulan. Kita harus menjadi sumber pemberitaan Injil itu. Makanya malam hari ini kita mau sama-sama belajar agar kita sama-sama menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di hari-hari terakhir ini. Roh Kudus yang merupakan pribadi Tuhan Yesus itu memiliki kepentingan khusus di dalam hidup kita. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa Roh Kudus itu dicurahkan atas semua umat manusia. Ada 3 hal penting yang malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa itu kepentingan Roh Kudus? Yaitu untuk menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia dari 3 hal. Yang pertama adalah menginsafkan dunia dari dosa, menginsafkan dunia dari kebenaran, dan menginsafkan dunia dari penghakiman di akhir-akhir ini. Poin yang pertama kita mau sama-sama belajar yaitu menginsafkan dunia dari dosa. Dosa itu kan identik dengan kegelapan, dengan kejahatan. Nah, kegelapan itu hanya bisa diterangi oleh cahaya. Nah, cahaya itu ada di diri siapa? Di mana? Ada di diri kita. Kita harus menjadi terang yang bercahaya buat dunia ini. Jadi nggak ada lagi kita pribadi nggak ada lagi yang hidup dalam kegelapan, yaitu dosa ya. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, tapi kita harus tidak terkontaminasi dengan dosa. Kita harus benar-benar memisahkan diri, kita harus menjadi terang, menjadi pribadi yang berkenan, menjaga kekudusan Allah. Itu poin yang pertama, yaitu menginsafkan dunia dari dosa. Kita udah nggak boleh lagi kompromi dengan dosa. Kita udah nggak boleh lagi melakukan kejahatan, dosa, kecurangan. Itu semua udah harus kita lepaskan. Hal yang kedua adalah menginsafkan dunia dari kebenaran. Manusia ini menjadi orang yang benar ya, karena kita udah dibenarkan sama Allah. Karya keselamatan Tuhan itu bagi kita sudah dinyatakan karena kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan.
Buah kehidupan dari orang benar adalah hidupnya memiliki nilai-nilai kebenaran, memiliki integritas di dalam hidup kita, dan hidup kita ini mengenalkan dunia itu kepada sang kebenaran yang lebih besar lagi, yaitu Tuhan Yesus. Kita mengenalkan Dia sebagai terang dan kita menjadi saksi-saksinya. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita boleh menginsafkan dunia dari kebenaran, yaitu dengan kita benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi terang, menjadi garam dunia. Itu yang Tuhan mau kita akhir-akhir ini. Jadi kita udah gak bisa lagi ikut-ikutan berbuat kejahatan. Kita udah gak bisa lagi ikut-ikutan orang-orang untuk berbuat curang, untuk ikut-ikut ngomongin orang lain, untuk ikut-ikut istilah zaman sekarang ya, kita udah gak bisa ikut-ikut julid ya. Kita harus benar-benar hidup sesuai dengan kekudusan Allah dan kebenaran Allah. Itu yang kita mau sama-sama belajar malam hari ini. Poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yaitu menginsafkan dunia akan penghakiman. Kita harus mengingatkan setiap orang di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita, bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Justru kematian itu adalah awal dari satu kehidupan yang baru di dalam kekekalan. Namun ada dua alternatif dari kehidupan kekekalan itu, yaitu kita diberi upah atau dihakimi. Jadi kehidupan kita yang menentukan kita diberi upah atau dihakimi adalah kehidupan kita saat kita masih di dunia. Makanya saat kita ada di dunia ini, kita harus sama-sama memperjuangkan keselamatan kita. Kita harus menang sampai akhir istilahnya ya, dan layak menerima mahkota dan hidup yang kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama di kehidupan dunia ini kita harus senantiasa menjaga kekudusan kita, menjaga apa yang kita terima, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apakah sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum, dan apakah kehidupan buah-buah roh kita sudah menghasilkan banyak jiwa. Ini yang poin yang terpenting malam hari ini adalah kita mau melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, malam hari ini kita mau sama-sama belajar ya ketiga hal itu. Kita menginsafkan dunia dari dosa, dari kebenaran, dan dari penghakiman. Kehidupan kita itu kadang-kala rapuh, kadang-kala ada galau-galaunya, dan kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong yang sanggup memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus sumber hidup kita. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya untuk setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita sudah dikaruniai buah-buah Roh Kudus, salah satunya adalah dengan berbahasa roh, itu kita harus menerima anugerah itu dengan sangat luar biasa. Kita harus memiliki satu tujuan, misi yang supaya dunia ini insaf dari ketiga hal tadi. Jangan sampai ada kesalahpahaman ya, kesalahpahaman kita tentang dosa, kesalahpahaman kita tentang kebenaran dan penghakiman. Ingat, penghakiman itu kita ditentukan dari saat kita hidup di dunia ini ya. Dan kita dipakai Tuhan agar dunia ini tahu hal-hal tersebut. Dunia ini benar-benar diinsafkan dengan hal-hal tersebut. Dan banyak orang akan bertobat, diselamatkan, dan masuk surga. Tujuan kita itu menjangkau jiwa-jiwa itu untuk apa? Untuk masuk surga, boleh duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, untuk kita boleh sama-sama terus dan terus lagi hidup di dalam kekekalan. Yuk, mari kita malam hari ini belajar tiga hal tersebut. Jangan kita terus hidup di dalam dosa, tapi mari kita benar-benar hidup menjadi orang yang benar di dalam Tuhan, dan saatnya akan tiba saat kita akan dihakimi. Apakah kita akan diberikan upah atau dihakimi, itu semua pilihan ada yang kita akan tentukan sendiri di masa hidup kita di dunia ini. Makanya malam hari ini mari kita sama-sama menerima Roh Kudus lebih dan lebih lagi, supaya Tuhan Yesus boleh semakin berkarya, kepentingan Roh Kudus itu boleh semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini Kau senantiasa mengingatkan setiap kami untuk boleh hidup senantiasa di dalam roh, di dalam
kepentingan Roh Kudus-Mu di dalam jalan-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh sama-sama mengerti Tuhan, kami boleh sama-sama insyaf Tuhan dalam setiap dosa, untuk kami boleh senantiasa mengerti arti kebenaran dan arti penghakiman di hari-hari terakhir ini Tuhan. Tuhan Yesus terus berikan hikmat-Mu, marifat-Mu atas setiap kami Bapa, untuk kami boleh lebih lagi berani melangkah di dalam Engkau, dan kami sungguh percaya Tuhan Yesus, keselamatan akan kami kerjakan Tuhan, dan Kau akan menyediakan satu tempat yang indah di sebelah kanan-Mu Tuhan. Kami boleh sama-sama hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat, kita satukan hati. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan firman-Mu itu rema dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan buat kami Tuhan untuk beribadah. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan bersatu hati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, Kau yang ampuni bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang melawat bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Tuhan, berdoa untuk setiap menteri Tuhan. Setiap jajaran di pemerintahan Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Tuhan, Kau memberikan hikmat marifat Tuhan untuk mereka Tuhan. Roh yang takut akan Engkau Tuhan, untuk memimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang turut campur tangan Tuhan untuk setiap orang-orang yang bekerja di pemerintahan ini Tuhan. Biar roh takut akan Engkau Tuhan ada dalam setiap hati mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk Kota Bandung ya Bapa. Mari Tuhan, Kau yang turun tangan untuk Kota Bandung ini Tuhan, di tempat kami tinggal Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau yang menyayangi Kota Bandung ini Tuhan. Di tempat kami berada saat ini, tempat kami beribadah saat ini Tuhan. Tuhan, Kau yang pimpin Tuhan untuk setiap pemerintahnya juga Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk yang terjadi saat ini Tuhan, untuk COVID Tuhan. Mungkin masih ada yang sakit Tuhan. Tuhan, Kau yang jamah Tuhan, Kau yang memberikan kesembuhan. Bilur-bilur-Mu Tuhan yang memberikan kesembuhan untuk mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Kul Maleber Kasih ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengerja Tuhan di Kul Maleber Kasih ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang satukan hati Tuhan, untuk Kohandoyo, untuk Putri, dan untuk Cimeli Tuhan. Kau jadikan mereka unity Tuhan. Tuhan, Kau yang mengasihi mereka Tuhan. Gembala-gembala ini Tuhan sungguh mengasihi untuk domba-domba-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang taruhkan hikmat-Mu Tuhan, taruhkan urapan-Mu Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat di Kul Maleber Kasih ini Tuhan. Kau yang memberikan kesehatan Tuhan, memberikan pekerjaan yang baik Tuhan. Kau yang memberikan sesuatu segalanya yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyediakan apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana kami telah menaikkan doa, pujian, penyembahan di hadapan Kau, juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang terus memberkati kami Tuhan, memberi kekuatan Tuhan. Apa yang kami dapat malam hari ini Tuhan boleh menjadi rema, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menuntun kami agar kami tetap taat setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang telah kami jalankan ini Tuhan. Boleh berjalan baik lancar semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, sebab Kau yang layak menerimanya. Dan Tuhan, bila sebentar kami akan berpisah satu yang dan yang lain Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau telah menjadikan berkat bagi kami. Oleh karena Tuhan, kami akan membuka hati dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan berkati.
Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh dapat kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita dalam permain, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menemani katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.